Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rachel Julian Garnita Putri dengan NPM 25 32 11 017. Di sini saya akan membahas tentang materi pekan 2, yaitu evolusi teori manajemen klasik sampai modern, memahami perkembangan konsep manajemen dari masa ke masa. Pada slide pertama ada pengantar, yaitu manajemen terus berkembang mengikuti perubahan zaman, teknologi, dan kebutuhan organisasi. Evolusi juga mencerminkan perubahan cara pandang terhadap manusia, pekerjaan, dan organisasi. Secara umum, teori manajemen itu terbagi menjadi 3, yaitu teori manajemen klasik, teori manajemen neoklasik, dan teori manajemen modern. Teori manajemen klasik itu dari akhir 1800 sampai awal 1900. Ciri utamanya itu yang pertama, fokus pada efisiensi kerja, struktur organisasi, dan pengendalian. Yang kedua, ada karyawan dianggap sebagai bagian dari mesin produksi. Tokoh dan alirannya itu yang pertama ada Frederick W. Taylor, yaitu manajemen ilmiah. Yang pertama itu dia menganalisis tentang pekerjaan secara ilmiah untuk meningkatkan produktivitas. Prinsipnya itu ada the right man, the right job, dan the right way. Yang kedua ada Henry Fayol, yaitu tentang teori administratif. Dia ini membahas tentang menekan fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, dan controlling. Dan yang terakhir itu ada Max Weber. Di sini dia membahas tentang teori birokrasi, yaitu menyusun organisasi dengan hierarki jelas, aturan formal, dan pembagian kerja yang tegas. Selanjutnya di sini ada teori manajemen neoklasik. Dia ini waktunya itu dari tahun 1930 sampai 1950-an. Ciri utamanya itu yang pertama, muncul sebagai reaksi terhadap teori klasik yang terlalu mekanistik. Yang kedua, menekankan manusia sebagai makhluk sosial dalam organisasi. Tokoh dan konsepnya itu yang pertama ada Elton Mayo, yaitu dia membahas tentang teori hubungan manusiawi, studi neutron, yaitu produktivitas meningkat karena perhatian terhadap karyawan. Yang kedua itu ada Douglas MacGregor, itu tentang teori X dan teori Y. Teori X ini dimaksud dengan karyawan yang malas dan perlu diawasi, dan teori Y ini tentang karyawan yang termotivasi jika diberi kepercayaan dan tanggung jawab. Dan yang terakhir ini ada teori manajemen modern, yaitu dari 1950-an sampai sekarang. Ciri utamanya itu yang pertama ada pendekatan sistematik, dinamis, dan adaptif. Yang kedua itu ada menggabungkan aspek manusia, teknologi, dan lingkungan. Aliran utamanya itu yang pertama ada pendekatan sistem, yaitu organisasi dilihat secara sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Yang kedua itu ada pendekatan kontingensi, yaitu tidak ada satu cara terbaik dalam manajemen, harus menyesuaikan dengan situasi. Selanjutnya ada 3, pendekatan manajemen kuantitatif, yaitu menggunakan data, model matematika, dan analisis statistik untuk mengambil keputusan. Keempat, ada pendekatan manajemen berbasis pengetahuan dan teknologi, berfokus pada inovasi, kreativitas, dan pemanfaatan teknologi digital. Jadi di sini ada perbandingan teori klasik, neoklasik, dan modern. Yang pertama itu, teori klasik itu menekankan efisiensi yang struktur. Kalau teori klasik itu dia menekankan manusia dan hubungan sosial. Kalau teori modern, dia itu menekankan adaptasi, sistem
sistem dan teknologi. Ketiganya ini melengkapi dan menjadi dasar praktik manajemen masa kini. Jadi kesimpulannya itu, teori manajemen menunjukkan bagaimana cara mengatur dan mengarahkan sumber daya agar tujuan organisasinya mencapai secara efektif dan efisien. Kembangannya ini dimulai dari teori klasik yang menekankan efisien yang struktur, dilanjutkan dengan teori neoklasik yang menyoroti tentang pentingnya manusia dan motivasi, sehingga teori modern yang menekankan sistem, teknologi, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Tiganya ini saling melengkapi dan menjadi dasar bagi praktik manajemen di masa kini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.